Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu, aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut, Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing.
Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 22. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Mazmur 22, 23, dan 24 sering disebut sebagai Mazmur Gembala. Sebab berbicara tentang Tuhan dalam pelayanan penggembalaannya. Mazmur 22 tentang gembala baik mati bagi domba-dombanya. Mazmur 23 tentang gembala agung hidup dan memelihara domba-dombanya. Mazmur 24 tentang gembala kembali dalam kemuliaan bagi domba-dombanya. Jadi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus diibaratkan sebagai domba dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Sebab itu jangan takut selama kita mendengar dan menaati suara gembala kita, maka hidup kita terpelihara. Tuhan memberkati. Mazmur 22 bicara mengenai penyaliban, kebangkitan, dan penobatan. Daud adalah seorang nabi, sehingga ia diberi kemampuan oleh Tuhan menulis tentang Mesias, Juru Selamat, yang berabad-abad akan datang. Ya, sebelum kedatangannya, Daud diberi hikmat untuk menulis tentang penyaliban. Bukan suatu hal yang mudah, karena penyaliban bukan bentuk hukuman mati yang lazim dalam kehidupan orang Yahudi. Tetapi Daud menggambarkan dengan sangat akurat. Ya, kita seperti melihat Tuhan Yesus di Kalvari, seruannya kepada Bapa, masa kegelapannya, cemooh hinaan orang, kehausan dan kesakitannya,
tangan dan kaki yang dilubangi, dan undian bagi kakinya. Ingat, semuanya ini ditanggung Tuhan kita Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Yang kedua, mengenai kebangkitannya di ayat 23 sampai 27. Juru selamat tidak lagi berada di atas salib, tetapi hidup dan berada di tengah umatnya, memimpin dalam pujian bagi kemenangan besar yang telah diraih Tuhan. Saudara, mari kita selalu ingat untuk setia beribadah. Jangan melalaikan ibadah. Sebab itulah kesempatan kita bertemu bersama-sama saudara-saudara seiman untuk memuji Tuhan. Merayakan kebangkitan Tuhan sebagai hari kemenangan bagi orang percaya. Waktu kita berkumpul satu dengan lain, iman kita dikuatkan, hati kita dihiburkan, sebab Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang terakhir ayat 28 sampai 32 mengenai penobatan. Tuhan Yesus berbagi berkat Kalvari dengan umatnya, dengan Israel, dan dengan seluruh orang percaya di dunia. Sebab itu saya dan saudara harus menyebarkan, memberitakan berita keselamatan ini kepada seluruh komunitas, seluruh bangsa yang Tuhan kirim dalam hidup kita dengan segala cara. Bahwa beritanya adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan Raja. Ia Tuhan, Ia juru selamat, agar banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.